Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dan juga akan memaparkan hasil analisis kami terhadap soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Benda dan Jaminan kelas C. Sebelumnya perkenalkan nama aku sendiri yaitu Lesya Hadianti dengan NIM 20106111053. Perkenalkan, nama aku Tika Nursafitri dengan NIM 20106111054. Dan perkenalkanlah, aku Karimah Syeda Malik dengan NIM 2010611063. Baik, untuk memulai diskusi ini, kami akan membacakan kasus posisi terlebih dahulu ya. Kepada Karima, dipersilakan untuk men-share screen kasus posisinya. Ya, jadi kasus posisinya itu yaitu pada pertengahan Juni 2020 lalu ada berita yang mengungkapkan mengenai jual beli Pulau Malamber, yang mana Pulau Malamber ini merupakan salah satu pulau kecil di gugusan Kepulauan Balabakang, Sulawesi Barat. Kasus jual beli Pulau Malamber ini terkait dengan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud. Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur adalah salah satu calon kawasan ibu kota negara yang baru. Kelanjutan kasus jual beli pulau ini yaitu pihak yang membeli hanya baru bernegosiasi dengan penduduk yang ada di pulau tersebut. Dan ternyata pembeli ini belum melakukan negosiasi dengan pemilik pulau, yaitu pemerintah daerah setempat. Posisi saat ini seperti itu, artinya pembeli hanya baru berkomunikasi dengan visitor, bukan dengan agenda. Perbedaan dari visitor dalam kasus ini adalah penduduk setempat yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Mereka mempunyai hak visit atau hak menguasai lantaran sudah tinggal selama bertahun-tahun di pulau tersebut. Sedangkan eigener dalam hal tersebut adalah pemerintah daerah setempat mempunyai hak eigendom. Hak eigendom ini adalah hak untuk memiliki pulau tersebut secara hukum. Nah, hak bezit ini adalah suatu keadaan lahir di mana seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa. Istilah bezit ini diambil dari buku kedua BW yang selanjutnya diterjemahkan bahwa yang dimaksud dengan bezit ialah keadaan memegang ataupun menikmati suatu benda yang dikuasai seseorang, baik atas upaya sendiri maupun dengan perantara orang lain, seolah-olah benda itu adalah miliknya sendiri. Nah, dari kasus yang telah kita bacakan tadi, menurut teman-teman kira-kira gimana nih tanggapannya terhadap kasus tersebut? Setahu aku, kalau dari segi jual beli pulau itu sendiri tuh melanggar konstitusi, baik jual beli terhadap asing maupun warga lokal, khususnya hal ini tuh melanggar pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam falsafah Konstitusi Republik Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, ini nggak dikenal namanya konsep private ownership atau pemilikan pribadi. Memang benar di Indonesia ini tuh nggak mengenal prinsip private ownership atau kepemilikan pribadi. Namun terkait jual beli Pulau Malabar ini, menurut infonya adalah tergantung dari pemerintah daerahnya nih. Karena pemerintah pusat menyatakan tidak menjadi masalah kalau pemerintah daerahnya ini
ingin menjual pulau tersebut. Nah, karena alasannya adalah Pulau Malebar ini bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat daripada dibiarkan kosong begitu saja. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dikatakan bahwa untuk pulau-pulau kecil maka hanya boleh dimanfaatkan yang pertama untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari. Itu dari sisi kelautan bahwa pulau itu betul-betul tidak boleh diperlakukan hanya sekedar bidang-bidang tanah. Kalau menurut aku sendiri, Indonesia ini kan mengenal hak memiliki dan hak menguasai dalam hal pertanahan ya. Jadi lahan pulau itu kan dikuasai oleh penduduk setempat dengan berjumlah 5 keluarga dengan luas 6,4 hektar, yang mana 5 kepala keluarga ini akan menjual pulau itu kepada pembeli. Nah, sebenarnya hal itu diperbolehkan aja oleh aturan sepanjang dibeli oleh orang Indonesia, bukan oleh warga negara asing. Namun harus dilihat dulu, pembeli ini akan menjadikan pulau tersebut untuk keuntungan pribadi atau bisa bermanfaat nih bagi masyarakat Indonesia. Nah, lebih jelasnya kita langsung masuk aja ya ke analisis yang udah berisi aturan-aturan atau dasar hukum mengenai atau yang bersangkutan dengan kasus ini dari sumber-sumber yang telah kita ambil. Boleh Karima di-share screen lagi? Oke, berdasarkan diskusi kita sebelumnya, ada dasarnya bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia dikuasai oleh negara, dan negara mengatur penguasaannya kepada pihak lain, baik perorangan maupun swasta dalam bentuk izin. Adapun izinnya itu adalah izin lokasi dan izin pengelolaan. Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional ini dapat diberikan izin lokasi dan izin pengelolaan untuk melakukan pemanfaatan ruang, dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kemudian ada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengatur bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah, termasuk diantaranya adalah hak milik. Baik, selanjutnya dalam kasus ini penduduk setempat ini merupakan babysitter dari Pulau Malamber itu, karena namun mereka ini tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sehingga mereka hanya menguasai Pulau Malamber ini. Melihat pasal 9 ayat 5 Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016, dalam hal pulau-pulau kecil belum terdapat penguasaan tanah atau belum termiliki, maka penguasaannya itu diprioritaskan untuk pemerintah pusat. Oleh karena itu, ketiadaan sertifikat kepemilikan dari penduduk Pulau Malamber ini menjadikan Pulau Malamber ini dianggap sebagai milik negara, dan dalam hal ini Pemprov Sulawesi Barat atau pemerintah Kabupaten Mamuju adalah pemilik dari pulau ini atau sebagai agendernya. Babysitter dalam hal ini tidak beritikat baik atau tidak jujur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 532 KUH Perdata, yakni babysit dalam itikat buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang babysit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikat buruk sejak perkara diajukan. Nah, dalam hal ini penduduk setempat selaku babysitter mengetahui bahwa pulau tersebut adalah bukan miliknya. Dibuktikan dengan tidak adanya sertifikat kepemilikan. Namun babysitter di sini malah melakukan transaksi dan proses jual beli tanpa sepengetahuan dan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selaku pemilik atau agenter secara hukum. Tanah pemerintahan daerah itu seharusnya tidak boleh dijual untuk kepentingan pribadi, melainkan ada aturannya mengenai penggunaan tanah pemerintah ini. Dalam hal ini adalah pulau. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016, pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu adalah prinsip konservasi.
Yang pertama, penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten atau kota dan atau rencana zonasi pulau kecil tersebut. Yang kedua, sisa paling sedikit adalah 30% luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan serta dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat, dan harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung. Kemudian Permen Nomor 17 Tahun 2016 juga menyatakan bahwa selain syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hak atas tanah, pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil juga harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten atau kota atau rencana zonasi pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua, mendapat rekomendasi dari pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota dalam hal belum diatur mengenai peruntukan tanah dalam rencana tata ruang wilayah. Dan yang ketiga yaitu memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait. Dalam hal ini, pembeli pulau dapat dikatakan bahwa ia tidak beretikat baik karena pembeli pulau seharusnya bertransaksi dengan Pemprov sebagai engineer atau pemilik dari pulau, bukan kepada babysitter yang bahkan tidak memiliki bukti sertifikat yang telah dijelaskan tadi, sehingga dapat dikatakan juga bahwa ia memperoleh benda tidak bergerak yang dalam hal ini adalah pulau dengan tidak beretikat baik. Selain itu, pada dasarnya pulau di Indonesia itu tidak boleh untuk dijual, namun hanya dapat dimanfaatkan dengan ketentuan-ketentuan yang berada dalam undang-undang. Pemprov dalam hal ini bisa saja memberikan hak atas tanah sebagai contohnya adalah hak guna usaha. Hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak mengungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut. Baik, berdasarkan apa yang telah kami diskusikan sebelumnya dan kami paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam kasus ini transaksi pembelian itu dilakukan oleh penduduk setempat, yang mana penduduk setempat ini selaku babysitter dengan Bupati Penajem Pasir Utara selaku pembeli. Kemudian komunikasi dan transaksi ini dilakukan tanpa adanya campur tangan dengan Pemprov Sulbar atau Sulawesi Barat selaku pemilik pulau atau egena. Nah, babysitter ini melakukan transaksi sebesar 200 juta dengan pembeli tanpa bermusyawarah dengan pemilik. Padahal ia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ia memiliki kepemilikan atas pulau tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa baik babysitter maupun pembeli ini tidak beriktikat baik. Kemudian dapat ditarik kesimpulan juga bahwa pada dasarnya pulau ini tidak bisa dijual, namun dapat diberikan hak seperti hak guna usaha kepada pembeli. Demikianlah teman-teman apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.